karena tema kita ini berkaitan dengan anak muda, gue yakin pendengar-pendengar gue ini adalah kalangan Gen Z atau post millennials. Mungkin ada juga orang-orang yang masih berjiwa muda gitu, atau masih merasakan suatu permasalahan yang kayaknya itu aja, tapi nggak tahu gitu solusinya apa. Maka dari itu kali ini kita bakal ngebahas stoikism itu sebenarnya apa sih gitu kan. Terus kenapa sih, kayak apa sih hubungannya sama permasalahan anak-anak zaman sekarang, kayak overthinking atau ketakutan akan masa depan gitu kan yang berlebihan. Ya, itu bakalan dibahas tuntas bareng gue sama Kalabang di podcast pada episode kali ini. Mini podcast YMM terkini bareng gue Sandra Rosali yang bakal nemenin lo semua selama podcast ini selama beberapa menit ke depan gitu. Hari ini cerah Jakarta dan hal itu mempengaruhi mood gue pada hari ini. Gue cukup seneng gue udah Jakarta harinya cerah, ditambah lagi tema kali ini tuh tema favorit gue karena tema kali ini tuh bukan menceritakan sih, kita bakal ngebahas tentang filosofi teras atau stoikism gitu. Gimana, apa ya, kalau mungkin sederhananya bisa dibilang gaya hidup yang orang-orang tuh kelihatannya kayak ya udahlah, kayak pasrah aja gitu kan. Tapi karena di sini gue juga nggak akan ngebahas itu sendirian, PKYMM FEB Hamka udah ngundang salah satu filsuf private punya kita. Ada Kalambang di sini. Halo Kalambang. Halo Sandra. Apa kabar nih Kalambang? Alhamdulillah sehat-sehat aja. Gimana Sandra kabarnya? Alhamdulillah Sandra sehat. Alhamdulillah. Oke. Karena di sini udah ada Kalambang gitu ya. Terus juga tadi gue udah sempat senggol ya terkait permasalahan post millennials atau early Gen Z juga ya, atau permasalahan anak muda lah ya. Mungkin Kalambang bisa ngasih tahu dulu nih penjelasan mengenai filosofi teras itu sebenarnya apa sih buat teman-teman pendengar kita, pendengar Pomini yang sama sekali tuh belum kenal mengenai filosofi teras itu sendiri. Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu ya buat teman-teman PKYMM yang telah mengundang saya dalam podcast ini. Meskipun saya yakin sebetulnya ini ilmu yang sudah jarang diterapkan oleh orang-orang gitu ya. Karena sebetulnya ilmu ini memang ilmu yang sangat tua, tapi sangat relevan bila kita bicara penerapannya di saat era-era seperti sekarang ini gitu loh. Nah, sebetulnya saya ingin nekenin bahwa kalau ditanya apa itu filosofi teras, secara bahasa filosofi stoik ya, mohon maaf. Secara bahasa itu punya arti stoik itu teras gitu ya. Itu diambil dari dimana salah satu pendiri mazhab filosofi stoik, Zeno ya, itu mengajarkan ilmu-ilmu tentang stoikism itu di teras rumahnya. Jadi makanya orang-orang mengatakan bahwa filosofi stoik itu artinya teras gitu. Nah, saya ingin nekenin bahwa apa sih sebetulnya filosofi teras itu? Nah, filosofi teras itu pada dasarnya ya, pembelajaran utamanya atau pengkajian utamanya itu adalah terletak pada etika atau standar hidup bermasyarakat atau standar hidup individu ketika berhadapan dengan kehidupan masyarakat. Nah, apa yang dititik beratkan dalam pembelajaran etika ini? Yaitu sikap hidup pasrah, atau dalam bahasa Yunani itu apatheia, yang artinya memang tawakal lah kalau dalam istilah Islam itu. Jadi pada dasarnya filosofi stoik atau filosofi teras itu adalah pandangan hidup manusia dalam mencari kedamaian hidup, dalam menjalani kehidupan, di mana dia lebih bersikap pasrah terhadap segala macam proses kehidupan dia selama dia hidup. Dan mereka meyakini bahwa ketika dia bersikap tawakal, ketika dia bersikap pasrah, ketika dia bersikap mencintai segala macam takdir yang dihadapkan dalam hidupnya, maka dia akan menemukan kebahagiaan. Contoh kayak gini ya. Saya terkesan dengan, meskipun Nietzsche itu orang nihilis ya, tapi pandangan hidupnya stoik sekali kalau kata saya. Amor fati fatum brutum. Itu yang jadi salah satu moto hidup saya juga. Amor fati fatum brutum itu artinya cintailah takdir meskipun itu brutal. Jadi dalam artian kayak gini, banyak hal
yang terjadi di luar ekspektasi kita. Kalau kata Seneca, kita sakit hati itu karena imajinasi kita, gitu ya. Kalau kata Sandra barusan kan terjadi karena banyak sekali ekspektasi yang gak sesuai dengan harapan. Nah, Benar. Stoik itu hadir untuk memberikan solusi dari setiap hal-hal yang terjadi di luar kehendak dan keinginan kita. Contoh kayak begini, misal ketika saya berekspektasi di umur 22 tahun itu bisa lulus kuliah. Tapi faktanya sampai umur 23 tahun saya belum lulus kuliah. Nah, Stoik menekankan pada respon kita terhadap hal-hal yang terjadi di luar ekspektasi kita. Hal-hal yang terjadi di luar harapan kita. Hal-hal yang terjadi di luar keinginan kita. Ketika saya gagal lulus di umur 22 tahun, maka respon saya punya dua pilihan respon. Saya bisa merespon dengan cara brutal, atau dengan cara anarkis, atau dengan cara yang sifatnya itu malah menambah permasalahan. Atau saya bisa merespon sebaliknya dengan cara tenang, menikmati ini sebagai sebuah takdir yang harus kita jalani, menikmati ini sebagai satu hal yang sifatnya ya sudah jalani aja, dan justru disitulah solusi akan ditemukan. Jadi ketika saya misalnya merespon dengan hal yang pertama, melakukan tindakan anarkis dan lain sebagainya, bisa nggak? Bisa. Tapi saya yakin ketika saya merespon dengan cara negatif, saya yakin justru malah akan menambah permasalahan-permasalahan yang nantinya akan berdampak negatif bagi diri saya sendiri. Ya, ketika saya merespon dengan cara positif, bersikap tawakal, bersikap pasrah. Pasrah itu bukan dalam artian kita tidak melakukan upaya apapun lalu diam saja, itu nggak bisa diartikan pasrah. Pasrah itu artinya kita sudah melakukan sesuatu secara maksimal, tapi kita serahkan semuanya kepada semesta, atau kita serahkan semuanya kepada Tuhan, atau kita serahkan semuanya kepada sosok yang kita anggap sebagai orang yang bisa kita sandarkan harapan-harapan kita gitu. Nah, itu pasrah dalam pandangan saya. Jadi pasrah itu bukan soal kita ya udahlah kita diem aja, kita nggak ngelakuin apa-apa. Nah, itu bukan pasrah dalam pandangan saya. Justru itu adalah orang-orang putus asa dalam pandangan saya. Pasrah itu soal masalah berupaya terlebih dahulu, baru kemudian kita menyandarkan apa yang sudah kita upayakan untuk hasilnya kepada sosok yang kita anggap sebagai sosok yang bisa mengabulkan setiap keinginan kita. Anggaplah Tuhan misalnya. Sandarkanlah setiap harapan kita kepada Tuhan. Nah, itu ya yang disebut dengan pasrah gitu loh. Jadi ya itu tadi ya teman-teman. Pada dasarnya Stoik itu adalah bagaimana cara kita berkehidupan dengan menitik beratkan pada sikap pasrah, sikap tawakal atau apatheia, supaya kita mendapatkan kedamaian dalam hidup. Karena tadi yang Seneca bilang, kita sering sakit hati oleh imajinasi atau harapan-harapan yang sebetulnya berbanding terbalik dengan realita gitu loh. Nah, seperti itu. Kayaknya itu sih yang menjadi main problem anak muda zaman sekarang. Betul. Karena kan yang namanya anak muda masih punya jiwa-jiwa yang idealis ya kalau anggapnya. Nah, tapi mereka tuh lupa bahwa sebenarnya tuh nggak semua ekspektasi atau segala hal yang kita persiapkan hasilnya akan sama sesuai harapan kita gitu ya Kak. Bener sih. Tapi kalau mau nanya lagi ya Kak, kan pasrah gitu ya. Dan pasrahnya itu ya menyerahkan harapan kepada Tuhan lah. Kita kan orang yang beragama gitu kan, jadi kita menyerahkan segala sesuatu itu pada Tuhan. Tapi nggak tahu ya, Sandra nangkapnya kayak Stoik ini tidak meluapkan emosi dia, jadi dia cuma ya udah menerima aja tanpa meluapkan emosinya, kan itu jadi takutnya jadi permasalahan pada diri dia. Sebenarnya kayak gitu nggak sih? Nah, ini sebetulnya perspektif orang yang baru belajar Stoik ya, dalam artian mungkin baru mengenal istilah Stoik, pasti ada tuh ungkapan-ungkapan kayak gitu. Kalau gitu kan dia nggak bisa mengekspresikan emosionalnya, sisi emosionalnya gitu, ya udah pasrah aja, hidupnya kayak nggak ada ekspresi gitu. Nah, sebetulnya yang harus ditekankan di sini adalah responnya sebetulnya, bukan lebih kepada emosi. Saya yakin ya manusia itu adalah makhluk yang emosional, karena nalar itu membentuk emosi. Karena kan yang membedakan manusia dengan makhluk lain kan ini ya, nalar ya, akalnya. Nah, akal itu salah satunya melahirkan emosi dalam diri manusia gitu. Tapi bukan berarti Stoik itu tidak
apa ya namanya, orang-orang yang menekankan cara hidup stoikism itu bukan berarti tidak punya emosi, bukan berarti tidak punya, Tidak mengungkapkan emosinya gitu ya. tidak bisa mengekspresikan emosi gitu loh, bukan seperti itu. Saya kasih satu kisah bagaimana seorang Socrates itu dieksekusi mati karena dia membela nilai idealisme yang dia anggap benar dan dia menjunjung tinggi nilai itu. Jadi pada saat Socrates itu mau dihukum mati, minum racun ya, dia itu kan kenapa bisa dihukum mati karena dia mengkritisi kaum sofis Yunani pada saat itu, yang sofis itu sama kayak filosof, yang bersama kayak filosof. Tapi pada saat Socrates hidup, Socrates melihat bahwa banyak orang-orang yang cuma manfaatin jabatan dia sebagai seorang sofis buat cari duit nih. Ibaratnya guru-guru spiritual itu dia nggak murni ngajarin anak-anak muda di sana, nggak murni ngajarin orang-orang untuk memberikan pelajaran hidup, tapi cuma sekedar cari uang, cuma sekedar dijadiin profesi aja. Nggak ada tuh yang namanya esensi pengajaran hidup tuh nggak ada. Nah, Socrates mengkritisi hal itu gitu loh. Dia menganggap bahwa nilai filosofis itu tereduksi karena banyak orang-orang yang belajar itu sebagian banyak orang-orang yang belajar kan pengen jadi guru sebagiannya. Nah, guru-guru filosofis ini cuma pengen nyari duit doang. Itulah yang dikritisi oleh Socrates. Nah, kita balik ke konteks ya, ke konteks. Jadi bukan berarti orang-orang yang menjunjung tinggi cara hidup stoik itu tidak bisa mengekspresikan emosinya. Saya kasih tadi contoh dari Socrates yang mau dieksekusi mati. Orang-orang stoik itu lebih pandai dalam memanage emosi sebetulnya. Jadi dia tahu gitu loh, mana hal yang sifatnya kita bisa luapkan emosi kita secara bijak, mana hal yang sifatnya ya udahlah kita nggak usah tuh yang namanya meluapkan emosi kita secara berlebihan gitu. Karena gini loh teman-teman, saya kasih lagi contoh Socrates ya. Ketika saat itu Socrates seandainya pada saat itu memilih untuk mengekspresikan emosinya secara berlebihan, maka saya yakin Socrates akan tetap dihukum mati dan dia tidak akan dikenang sebagai seorang filosof yang bijak. Kalau dia misalnya mengekspresikan emosinya secara berlebihan, ya wajar lah ketika dia ketika dia memperjuangkan kebenaran, tapi kok responnya malah saya dihukum mati gitu loh. Orang normal kan pasti mikir, wah ini apaan nih kayak begini nih, pasti emosi kan. Jangankan dihukum mati, kadang kita juga di forum ya, di kelas gitu misalnya, adu argumen sama dosen atau adu argumen sama teman ketika lagi ada diskusi kelompok. Itu ketika pendapat kita yang sebetulnya benar, tapi karena teman-teman ini tidak siap melakukannya, kita pasti emosi gitu. Nah, orang stoik itu cenderung dia memanage emosi. Jadi bukan berarti dia nggak bisa mengekspresikan emosinya. Dia cenderung memanage emosinya. Daripada saya emosi mencak-mencak, daripada saya emosi teriak-teriak, lebih baik saya diam. Nih, kalau kata Epictetus ya, ciri orang stoik itu dia nggak pernah bicara soal ide-ide filosofis, tapi dia lebih kepada penekanan bagaimana cara mengekspresikan atau melakukan ide-ide itu, mengeksekusinya. Oh, jadi orang-orang stoik ini tuh orang-orang yang eksekutif. Iya, eksekutor. Eksekutor. Tocles d'humor. Nah, itu orang stoik. Jadi kata Epictetus tuh kayak gitu. Orang-orang stoik itu daripada kebanyakan diskusi soal ide, lebih baik dia berdiskusi soal bagaimana cara melakukan ide-ide filosofisnya. Makanya bukan berarti orang-orang stoik itu tidak bisa mengekspresikan emosinya. Kata kuncinya adalah mereka pandai memanage emosi. Mereka pandai memanage hal-hal yang sifatnya apakah harus dimunculkan emosi ini atau tidak. Karena saya yakin ya, semua hal itu bergantung pada respon. Apapun yang terjadi dalam diri kita itu tergantung pada respon kita. Jadi kadang ada banyak orang-orang yang pada akhirnya tidak pernah menemukan jawaban dari masalah hidup karena cara respon dia yang kurang bijak, karena cara dia dalam merespon setiap permasalahan yang kurang bijak. Contoh kayak begini, saya kasih contoh yang gampang difahami ya. Saya dulu pernah punya teman dapat nilai statistik E, padahal saya juga dapat nilai E. Ada dua respon yang berbeda di antara saya dan teman saya. Teman saya menganggap bahwa nilai E ini bisa menghancurkan karir akademis dia selama di UHAMKA. Dan ini akan sangat berpengaruh pada masa depan dia
Karena ketika dia dapat nilai E, otomatis dia bakalan sulit dapat kerja. Itu dalam pandangan dia. Iya. Ya itu dia tadi, karena benar kata Seneca, kita ini sakit hati karena keseringan berimajinasi. Padahal hal tersebut belum tentu terjadi, gitu loh. Nah, saya merespon dengan cara yang berkebalikan dengan teman saya. Saya mikir ya udahlah, nilai E aja, bodo amat. Tawakal tadi ya, pasrah. Iya. Karena saya udah berupaya semaksimal mungkin, ya kalau nilai saya tetap E ya udahlah, bodo amat gitu. Toh saya udah berupaya dengan semaksimal mungkin biar nggak dapat nilai E, tapi takdir berkehendak lain, saya tetap dapat nilai E, ya sudah. Saya tidak mempermasalahkan itu. Karena saya menganggap bahwa ketika saya dapat nilai E, itu bukan berarti akhir dari karir akademis saya. Itu bukan berarti jadi satu hal yang sangat berpengaruh terhadap masa depan saya. Saya nggak mikir sejauh itu. Ini dia tadi emosi. Iya. Teori emosi tadi. Saya mengekspresikan emosi saya dengan cara tenang, dengan cara berpikir positif. Sementara teman saya mengekspresikan emosinya dengan cara berpikir yang berlebihan, berimajinasi akan hal-hal yang sifatnya belum tentu terjadi. Saya berpikir ya udahlah, nilai E ya udah, masih bisa saya perbaiki. Toh juga di semester depannya lagi masih ada mata kuliah itu dan saya bisa ngulang gitu kan. Jadi dalam pandangan saya setiap macam persoalan hidup itu bisa kita temui solusinya. Kunci awalnya adalah respon. Respon kita menghadapi masalah itu. Contoh lain misalnya ya, saya nggak pernah pacaran ya, tapi ini disclaimer dulu ya, disclaimer. Takutnya saya sotoy gitu ya, karena saya nggak pernah membangun hubungan dengan ada relationship dengan lawan jenis ya. Jadi saya kurang paham ya, tapi saya sering mendengarkan gitu loh, dan bisa menyimpulkan dari cerita-cerita teman-teman saya. Kenapa banyak orang yang selingkuh? Kenapa banyak orang yang mendua? Karena apa? Karena kebanyakan orang, atau kita jangan bicara selingkuh deh, kita bicara konflik di hubungan ya, di relationship. Itu sebetulnya saya selalu mendengarkan curhatan-curhatan dari teman-teman saya. Itu sebetulnya sederhana sekali permasalahannya sebetulnya. Cuma kayak karena masalah salah paham. Iya, salah paham dan lain sebagainya. Tapi yang saya temui sebetulnya konfliknya itu dimulai dari respon kedua belah pihak. Saya melihat itu, gitu loh. Nah, saya melihat kadang si cowok nggak mau ngalah, si cewek nggak mau ngalah juga. Akhirnya muncullah diksi-diksi yang nggak mau sebetulnya didengar oleh kedua belah pihak gitu. Dalam artian respon itu kan melahirkan diksi ya. Diksi itu melahirkan narasi. Jadi ketika respon seseorang itu sudah negatif, maka diksi atau kalimat yang muncul dari mulutnya juga bakal negatif. Dan narasi yang dibangun juga bakal narasi yang sifatnya emosional gitu. Nah itu tadi yang saya bilang, stoik itu mengajarkan kita bukan berarti kita nggak bisa mengekspresikan emosi, tapi kita bisa memilah mana emosi yang positif, mana emosi yang bijak, mana yang seharusnya emosi ini nggak usah dikeluarin lah. Yang tadi saya bilang di awal ya, bahwa diksi itu mempengaruhi narasi dan semuanya itu bermuara pada berangkat dari respon. Nah kalau respon kita negatif ya udah negatif terus gitu loh, akan melahirkan diksi yang negatif dan akan melahirkan narasi yang negatif juga gitu loh, yang akhirnya justru konflik-konflik kecil itu bisa jadi besar. Nah stoik itu mengajarkan kepada kita ya udah gitu loh, daripada hal-hal kita boleh merespon, kita boleh mengeluarkan sisi emosional kita, tapi gunakanlah respon yang bijak supaya melahirkan diksi yang bijak. Dan diksi yang bijak akan melahirkan narasi yang baik. Dan ujung-ujungnya akan melahirkan pencerahan atau penyelesaian persoalan yang ada solvingnya gitu ya, ada kita solving. Betul. Oke, dari penjelasan Kak Lambang tadi, Sandra sih udah nangkep ya, bahwa poin untuk hidup santuy, kita bilang hidup santuy aja kali ya. Nggak apa-apa. Hidup santuy itu yang pertama, you can control your response into everything that doesn't equal to your expectation gitu ya. Iya. Apa tuh ngomongnya? Nggak tahu gue. Saya paham bro. Iya. Yang pertama itu kunci anak stoikism itu atau implementasi dari filosofi teras itu sendiri, yang pertama itu respon. Gimana caranya kita merespon suatu realita yang tidak selaras dengan ekspektasi kita gitu loh. Walaupun kita bilang lah ya, kayak anak-anak muda kayak Sandra sekarang. Sandra kan punya orientasi yang future goals-nya gitu kan. Saat ini kuliah udah dipantengin, udah ada time track-nya. Dan ketika apa yang sudah direncanakan itu tidak sesuai dengan realitanya, maka yang pertama harus dilakukan itu sebenarnya ya tadi, responnya seperti apa. Saya baca buku ya mengenai filosofi teras itu, bahwa sebenarnya anak-anak yang
mengimplementasikan stoicism ini adalah orang-orang yang rasional gitu. Dia tuh tidak mendahulukan luapan emosinya, bener banget tuh Kak. Tapi mereka tuh lebih berorientasi kepada solusinya tuh apa sih? Sesuai sama poin yang udah Kak Lambang paparin tuh dari tadi gitu kan. Terus kira-kira ada lagi nggak sih Kak mengenai filosofi teras ini pengimplementasiannya? Sebetulnya saya lupa tadi ya mau nyampein kunci pembelajaran filosofi teras ini ya. Pada dasarnya filosofi teras ini mengajarkan kita pada dua hal, yaitu satu, hal yang bisa kita kontrol, dua adalah hal yang tidak bisa kita kontrol. Hal yang bisa kita kontrol itu apa? Tadi pikiran, respon kita terhadap keadaan. Itu adalah dua hal yang sifatnya simple, tapi justru itu sangat mempengaruhi cara kita dalam menghadapi kehidupan, cara kita mencari kebahagiaan hidup. Itu bukan saya yang bilang, tapi Zeno yang bilang. Kunci pembelajaran filosofi stoik itu adalah apa yang bisa kita kontrol dan apa yang tidak bisa kita kontrol. Yang bisa sesimpel itu. Yang bisa kita kontrol itu memang cuma dua hal, yaitu tadi pikiran kita, kedua respon kita terhadap keadaan. Yang tidak bisa kita kontrol itu apa aja? Banyak. Kayak misalnya sikap seseorang, takdir yang menghadapi kita, lalu hal-hal di luar kendali kita, atau mungkin kayak misalnya sekarang pandemi, itu kan terjadi di luar kontrol kita, di luar keadaan kita, di luar keinginan kita. Nah, kaitannya apa gitu? Nih, saya ambil benang merahnya seperti ini. Saya kasih contoh di masa pandemi sekarang ya. Karena masa pandemi ini terjadi di luar kontrol kita, dan kita nggak bisa dong kontrol kapan nih pandemi bisa selesai. Kita nggak bisa dong ngasih ultimatum pandemi besok harus selesai, nggak bisa kayak gitu. Karena pandemi itu terjadi, karena kan dia sifatnya takdir ya, udah terjadi gitu. Udah terjadi. Dan kita nggak bisa itu namanya menentukan besok harus selesai atau besok harus habis pandemi di muka bumi ini, nggak bisa. Kita siapa gitu. Tapi kita bisa mengontrol pandemi dalam artian mengontrol respon kita terhadap pandemi, pikiran kita terhadap pandemi. Contoh, saya kasih contoh kayak gini lagi ya soal pandemi ini. Ada banyak orang, saya tidak mendiskreditkan orang-orang yang di PHK karena pandemi ya. Dengan tanpa mengurangi rasa hormat, saya respect sama Anda semua yang masih tetap bertahan hidup meskipun menghadapi permasalahan-permasalahan seperti di PHK atau kekurangan mata pencaharian selama masa pandemi ini. Saya respect sama Anda semua. Tapi saya ingin ngasih contoh seperti ini. Seandainya anggaplah si A selama pandemi ini dia kehilangan mata pencaharian, dia di PHK dari tempat kerja dia kekurangan mata pencaharian, tapi memang dia nggak bisa tuh yang namanya mengontrol pandemi ini mau selesai kapan. Dia nggak bisa tuh mengontrol kenapa sih pandemi ini bisa terjadi. Dia nggak bisa tuh ngontrol pokoknya besok pandemi harus selesai. Dia nggak bisa tuh ngontrol pokoknya selama pandemi ini saya harus dapat kerjaan yang punya gaji 2 kali lipat dari sebelum pandemi. Nggak bisa tuh dia ngontrol kayak gitu. Tapi dia bisa ngontrol pikiran dia. Dia bisa ngontrol respon dia terhadap keadaan itu. Contoh, dia ngontrol pikiran itu kayak gimana Kak? Nih, saya kasih contoh kayak gini. Ada banyak orang yang depresi karena melalui masa pandemi ini. Misal si A tadi yang di PHK itu, dia menumpuk pikiran-pikiran negatif dalam pikiran dia. Wah ini pandemi misalnya kurang asem. Wah ini pandemi misalnya menggerutu lah ya. Menggerutu lah. Pokoknya ada banyak sumpah serapah yang keluar dari mulut dia. Dia mengutuki alam semesta, bahkan dia mengkutuk Tuhan. Ada tuh yang kayak gitu kan. Sebagian orang menganggap wah Tuhan tidak adil gitu ya. Kok saya lagi ada di atas tiba-tiba ada pandemi gini. Karena ada banyak ya, sebetulnya masalah pandemi ini ada banyak ya. Salah satunya orang kehilangan pekerjaan atau bahkan orang bisa bercerai sekalipun karena pandemi itu bisa terjadi. Dan saya sering menemukan kasus-kasus seperti itu. Seandainya si A ini memupuk pikiran negatif, saya yakin dia nggak akan pernah menyelesaikan masalah hidup dia. Yang ada pandemi ini akan semakin menambah masalah hidupnya. Karena dia mengontrol pikirannya dengan pikiran negatif. Karena respon itu lahir dari pikiran ya. Nah, ini yang lupa saya sampaikan. Respon itu lahir dari pikiran. Pokoknya kuncinya pikiran, respon, diksi, narasi, konklusi. Itu sebetulnya kuncinya. Nah, kembali ke topik.
Kalau dia punya pikiran negatif, saya yakin responnya juga negatif. Ketika dia mengkutuk dengan tanpa berusaha mencari solusi, ketika dia memilih untuk melakukan sumpah serapah atau melakukan hal-hal negatif yang dia pupuk dalam pikiran dia, saya yakin responnya juga negatif juga. Contoh, lagi pandemi nih, dia memupuk pikiran, lagi pandemi nih. Kayaknya kalau kita ngelakuin hal-hal yang negatif juga nggak masalah sih, orang kita kepepet gitu kan. Itu kan pikiran. Responnya apa? Orang akhirnya melakukan pencurian. Orang akhirnya melakukan tindakan negatif. Itu sebetulnya yang bahaya. Jadi sebetulnya banyak orang yang tersesat karena pikirannya tersesat. Kayak contohnya tadi, misalnya si A di PHK selama pandemi, pikiran dia negatif nih. Dia mikir, gimana caranya, intinya gue bisa makan dah. Itu yang ada di pikiran dia. Responnya apa? Dia melakukan segala cara, baik buruk nggak dia pikirkan. Yang penting caranya supaya perut dia tetap kenyang, lambung dia tetap terisi, dan dia tidak kelaparan. Akhirnya dari pikiran negatif itu memunculkan respon yang negatif. Dia melakukanlah tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan secara moral dan agama gitu loh. Banyak sekarang hal-hal yang seperti itu terjadi gitu loh. Karena apa? Karena dia tidak melakukan pendekatan pada filsafat stoik tadi. Bukan berarti setiap orang harus belajar filosofi stoik, ya enggak. Filosofi stoik itu hanya istilah yang dilekatkan pada cara hidup tawakal. Tapi sebetulnya dari kecil pun kita diajarkan seperti itu. Tanpa kita sadari, sejak kecil kita diajarkan. Bahkan dalam agama, setiap agama itu ada yang namanya penitik beratan pada pembelajaran tentang filosofi stoik gitu. Baik itu agama Muslim, agama Islam, agama-agama Samawi atau agama-agama lainnya. Saya yakin inti pembelajarannya adalah pada penekanan bagaimana cara bersikap baik buruk yang ditekankan. Benar. Tanpa disadari sebetulnya. Jadi sebetulnya kalau kita bicara soal filsafat stoik itu hanya istilah. Tapi sebetulnya itu sudah sering kita lakukan setiap hari. Nah, kembali ke topik ya. Tadi yang saya bilang, ketika dia memupuk pikiran-pikiran negatif, yang ada respon dia jadinya negatif. Karena dia nggak bisa ngendaliin hal di luar kendali dia cuma bisa ngendaliin mengontrol dirinya. Dia cuma bisa mengontrol persoalan dari dalam dirinya gitu. Makanya inilah yang paling penting gitu loh, yang sebetulnya harus ditekankan terhadap diri setiap orang gitu. Ketika dihadapkan pada permasalahan yang nggak bisa dia kontrol, harusnya dia memupuk pikiran yang positif. Harusnya dia terus berpikiran positif supaya respon dia juga positif. Jadi kesimpulannya ya teman-teman, tadi yang dua hal tadi itu. Jadi ada dua hal yang sifatnya itu ditekankan dalam pembelajaran stoikisme. Yang pertama adalah hal yang bisa kita kendalikan. Yang kedua adalah hal yang tidak bisa kita kendalikan. Hal yang pertama yang bisa kita kendalikan adalah pikiran kita dan respon kita terhadap persoalan yang terjadi dalam diri kita. Hal yang tidak bisa kita kendalikan adalah hal-hal yang sifatnya di luar kuasa kita, di luar kehendak kita, di luar kemampuan kita, kayak respon seseorang terhadap kita, hal-hal yang terjadi seperti takdir-takdir yang kita alami hari ini, atau nasib-nasib kita yang kita alami hari ini, itu adalah hal-hal yang terjadi di luar kehendak kita, dan kita nggak bisa ngontrol itu. Tapi saya yakin ketika Anda bisa mengontrol hal yang pertama, yaitu Anda bisa mengontrol apa yang ada dalam diri Anda, maka hal yang kedua ini, hal yang tidak bisa Anda kendalikan, itu bisa Anda kendalikan dengan sendirinya. Contoh kayak gini, ketika orang merespon kita dengan sikap negatif, ketika Anda meresponnya dengan cara negatif juga, pikiran Anda jadi negatif, otomatis melahirkan respon yang negatif, orang akan semakin berpikiran negatif terhadap Anda. Api ketemu api, Iya. bikin api Iya. gitu. Misal ada orang bilang, jangan temenin dia tukang nyontek. Terus dia kesel gitu, terus kita kesel gitu kok. Lu kayak nggak pernah nyontek aja lu, so-soan suci, lu so suci segala macam. Pokoknya respon pikiran negatif yang melahirkan respon negatif. Akhirnya orang juga makin mengecap kamu sebagai tukang nyontek. Kamu sebagai orang yang punya kelakuan minus. Tapi ketika orang berpikiran, jangan temenin dia begini. Pokoknya narasi-narasi negatif yang dibangun terhadap Anda. Iya. Tapi ketika Anda meresponnya dengan pikiran yang positif, ya udah nggak apa-apa. Toh juga nggak ngerugiin hidup kalian kan. Ketika kalian misalnya berpikiran negatif tentang saya, ya udah gitu loh, nggak usah terlalu diambil hati, nggak usah terlalu dijadiin beban pikiran. Akhirnya respon Anda tenang-tenang aja, tuh orang saya yakin nanti malu sendiri gitu. Karena kan
itu kan jatuhnya ini ya asumsi ya Betul. atau perspektif gitu. Karena kan itu sifatnya sementara aja, belum tentu benar ya kayak. Betul. Itu. Kecuali kalau benar tuh gimana? Saya tekankan ya. Apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar semuanya itu asumsi yang sifatnya spekulatif. Iya. Ada quotes gini kak. Apa tuh? Gini. Gue pernah baca ya kak quotes gitu. Nggak tahu di sosial media gitu deh. Iya. We are bad in someone's story. Jadi ya perspektif negatif itu ya mungkin di mata orang kita nggak baik gitu, tapi bisa jadi di mata orang lain kita baik. Betul. Karena itu kan tadi ya asumsi aja gitu, belum tentu bener, dan kenapa harus pusing gitu? Iya, betul. Kenapa kita harus memikirkan hal-hal yang sifatnya penilaian orang yang notabene benar ataupun salah penilaian orang itu nggak akan terlalu berpengaruh juga bagi hidup kita gitu. Berpengaruh kalau kita overthinking, kita Betul. kalau memikirkan Betul. Dan itu masalah anak muda zaman sekarang banget. Nah, Saya itu. banget sendiri kak. Nah itu masalah kontemporer anak muda saat ini, terlalu memasukkan pengaruh dari luar dirinya, dari luar kontrol dirinya terhadap dirinya sendiri. Contoh kayak penilaian orang, itu kan hal yang tidak bisa kita kontrol ya. Benar. Hak seseorang untuk menilai dari sisi subjektifnya masing-masing. Iya. Ketika misalnya orang menilai saya rambut saya gondrong, penampilan saya urakan, nggak jelas, saya yakin orang akan berasumsi secara spekulatif, wah ini orang kayaknya Gak bener gitu ya, nggak sesuai dengan nilai kebenaran yang diakui oleh masyarakat gitu. Kayak misalnya kan hari ini kan orang berpikir orang yang berdasi, pakaian rapi, kemeja dimasukin, celana bahan, sepatu pantopel dianggapnya baik, dianggapnya good gitu ya, good boy gitu ya, dianggapnya kan seperti itu. Sementara orang-orang yang berkebalikan dengan hal-hal seperti itu dianggapnya buruk gitu ya. Nah, kalau saya tadi yang Sandra bilang ya, kalau saya masukkan respon itu dalam diri saya dan berpengaruh terhadap cara saya dalam bertindak, ya saya akhirnya overthinking, mikir yang enggak, oh emang iya ya saya begini. Akhirnya apa? Manusia itu banyak kehilangan identitas ketika dia terlalu overthinking. Saya tekanin kayak gitu. Artinya gini, kadang kita ini sebetulnya ikut-ikutan orang, ya nggak sih? Iya. Kita tuh kadang ikut-ikutan orang. Kita ngelihat, oh mungkin pakaian saya harus dirapihkan supaya saya dianggap jadi orang yang baik dan jadi orang yang benar. Saya tekanin ya, sebelum saya menekankan ke hal yang inti, saya mau ngebandingin dulu nih, ada berapa banyak kejahatan yang dilakukan oleh kerah putih. Jadi dalam istilah sosiologi itu ada white criminal crime, ada blue criminal crime. Jadi white criminal crime itu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang biasa pakai baju kerah putih. Dalam artian bajunya itu rapih, bersih. Justru malah kejahatan-kejahatan seperti itu lebih terstruktur gitu. Wow. Korupsi Ya, contohnya. benar. Iya, mafia-mafia yang notabene kejahatan itu lebih destruktif daripada kejahatan yang dilakukan oleh kaum-kaum seperti saya gitu loh, yang emang urakan penampilannya. Paling kejahatannya ya nodong atau enggak nyolong lah ibaratnya, itu juga resikonya dipukulin gitu ya. Bahkan sanksi sosialnya tuh jauh lebih besar ya. Jauh lebih besar daripada orang-orang kriminal putih gitu ya. Orang-orang white criminal crime itu ya. Nah, itu intermezzo aja. Jadi dalam artian kayak gini teman. Saya ingin nekenin bahwa hal-hal yang terjadi di luar kehendak Anda, hal yang terjadi di luar kendali Anda, kayak penilaian subjektif orang lain, nggak usah terlalu Anda pikirin. Nggak usah itu dijadikan sebagai hal yang harus Anda masukkan ke dalam pikiran Anda, nggak usah. Karena saya yakin hal itu akan buang-buang waktu. Hal itu justru malah menjauhkan kita dari identitas diri kita sendiri. Setuju sih kak. Iya. Karena kan kadang perspektif orang kalau misalnya kita pikirin terus ya, lama-lama tuh seakan-akan secara tidak sadar gitu, kita tuh kayak secara nggak langsung mengiyakan. Betul. Secara nggak langsung membenarkan asumsi mereka tentang Iya. kita ketika kita terlalu overthinking. Iya. Kayak gimana ya? Untuk mungkin contohnya kayak definisi baik gitu ya, menjadi orang baik. Itu kan tergantung siapa yang melihat gitu Betul. loh. Jadi mungkin lebih gampang itu jadi lo orang baik. Ya menurut lo aja yang baik tuh kayak gimana gitu loh. Karena kan definisi baik orang beda-beda kan. Betul. Definisi baik itu beda-beda. Nah itu tadi. Saya muara pembahasannya itu adalah pada kebahagiaan. Jadi ketika Anda terlalu ikut pendapat orang lain, saya yakin Anda tidak akan bahagia. Anda akan semakin mencari tahu, dan pencarian akan kebahagiaan itu nggak akan pernah ditemukan. Karena Anda ikut-ikutan standar orang.
Yes, standar sosial. Betul, standar sosial orang lain, standar moralitas sosial yang notabene banyak orang-orang yang justru malah terbelenggu jiwanya, terbelenggu ekspresinya karena dia hidup di lingkungan yang notabene menjunjung tinggi hal-hal moralitas yang justru menjauhkan dia dari dari dirinya sendiri gitu loh. Dalam artian ketika dia ingin mengekspresikan sesuatu gitu loh, dia ingin mengekspresikan hal-hal yang sifatnya positif, tapi karena terbelenggu oleh aturan, terbelenggu oleh sifatnya itu adalah stigma-stigma masyarakat, iya, dogma-dogma yang terlalu membelenggu orang untuk jangan melakukan ini, jangan melakukan itu, yang akhirnya ya dia terbelenggu sendiri gitu loh. Akhirnya banyak orang yang tidak bahagia karena dia terbelenggu oleh hal-hal yang sifatnya di luar kendali dia. Jadi kesimpulannya gini ya, sebetulnya penekanannya itu adalah kalau kita ingin bahagia, jangan kita memasukkan hal-hal yang sifatnya di luar kendali kita ke dalam diri kita. Tadi contohnya kayak misalnya asumsi orang terhadap baik dan buruk. Jadi Anda ini nggak bisa yang namanya hidup bahagia ketika Anda terlalu fokus terhadap hal-hal yang sifatnya penilaian orang lain gitu loh. Karena Anda akan terus mencari. Oh, baik versi dia kayak gimana ya? Oh, baik versi si A kayak gimana ya? Oh, kalau mau masuk tongkrongan si B, kira-kira gue harus berbuat baik versi tongkrongan B itu kayak gimana ya? Akhirnya apa? Anda mencari-cari terus. Dan Anda tidak akan pernah menemukan kebahagiaan dari hal-hal seperti itu gitu loh. Jadi kunci hidup stoik itu lebih pada penekanan, ya sudah gitu loh, pasrah aja. Ya bodo amat gitu loh. Hal-hal yang terjadi yang sifatnya di luar kendali Anda, ya sudah, nggak usah terlalu Anda pikirkan. Anda fokus saja pada diri Anda fokus saja pada pengembangan diri, Anda fokus saja pada pikiran-pikiran yang positif supaya melahirkan respon yang positif. Ya selebihnya ketika hal-hal yang terjadi di luar kendali Anda terjadi terhadap Anda, ya sudah, nggak usah terlalu dimasukkan ke dalam pikiran, nggak usah terlalu dijadikan bahan untuk berpikir yang overthinking gitu. Nah ini bahayanya overthinking itu karena ya kita nggak punya identitas, kita nggak punya pemikiran, kita nggak punya standar pemikiran sendiri, sehingga kita ikut-ikutan pemikiran orang lain dan pada akhirnya ya kita overthinking gitu loh. Makanya saya bingung ya, karena mungkin gini ya, saya pernah itu ngelihat seorang selebgram gitu ya, dia bilang insecure tuh harus gitu loh, gini alasannya. Sangat. Iya. Saya mikir bahwa justru ketika Anda merasa insecure. Iya, merasa insecure dengan diri Anda gitu loh. Insecure itu kan sebetulnya karena kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, ya nggak sih? Ya, timbul atas dasar ketidakpuasan diri. Iya, karena kita ikut standar kapitalis contoh, karena kita ikut standar sosial yang notabene kok kayaknya kita nggak ada ya di situ ya. Sebelum ke pembahasan selanjutnya, saya mau nyimpulin bahwa sebetulnya pembelajaran stoik ini sangat solutif di masa sekarang gitu loh, dimana kita ini nggak punya standar hidup yang bisa memberikan kebahagiaan, karena dalam artian di era sekarang ini kan orang-orang ini cenderung ikut-ikutan ya. Ikut-ikutan mode, ikut-ikutan trending, ikut-ikutan ini dan itu, sehingga ketika orang-orang ini yang cenderung jadi followers, ketika dia gagal mengikuti satu sistem atau satu standar hidup tertentu, dia merasa dirinya gagal gitu. Padahal setiap manusia itu dilahirkan dengan keunikannya masing-masing. Setiap manusia itu dilahirkan dengan dengan takdirnya masing-masing. Jadi ketika Anda ingin hidup bahagia, cintailah takdir Anda gitu loh. Mencintai takdir itu simple. Kontrol pikiran dan respon Anda terhadap persoalan hidup, dan jangan memasukkan hal-hal di luar kontrol Anda seperti penilaian orang, kemudian keadaan-keadaan yang terjadi dalam diri Anda. Itu kan nggak bisa dikontrol. Ya sudah, dilepaskan saja gitu loh. Dalam artian ya udah, nggak usah terlalu dimasukin ke dalam pikiran Anda, sehingga nggak ada tuh yang namanya bahasa overthinking, insecure, atau bahasa-bahasa anak muda kayak sekarang ya. Di zaman sekarang saya nggak terlalu ngikutin sih tren anak muda zaman sekarang, bahasa-bahasa anak muda zaman sekarang. Intinya kalau Anda tidak mau berpikiran negative thinking, terus juga insecure,
Intinya ya sudah, Anda terima saja jalan hidup Anda. Jangan pernah Anda merespon secara berlebihan, jangan pernah Anda berpikiran secara berlebihan, karena tadi yang saya bilang di awal ya, teori hidup bahagia itu simpel. Pupuk pikiran yang positif. Setelah pikiran Anda positif, respon Anda juga akan positif. Setelah respon Anda positif, diksi Anda juga akan positif. Kata-kata yang keluar dari mulut Anda juga akan positif. Dan narasi atau argumentasi yang Anda bangun juga akan positif. Dan itu justru akan melahirkan kehidupan yang cenderung damai gitu loh. Karena banyak orang sakit hati kan dari mulut ya. Iya, dari jempol juga. Sekarang dari lagi zaman ini ya, dari jari-jari juga gitu loh. Nah itu, ketika pikiran Anda negatif, ya udah respon Anda negatif, diksi Anda negatif, narasi Anda negatif, dan justru akan melahirkan konflik gitu. Nah itu tadi. Dan tidak menyelesaikan apa-apa juga ya Kak. Tidak menyelesaikan masalah apapun. Oke. Udah cukup banyak juga pembahasan kita tentang filosofi teras itu sendiri. Iya. 3 poin ya, yang enggak tahu ada berapa poin, cuman yang gue tangkap ya Kak. Intinya itu yang pertama pengendalian diri, yang kedua itu maintain your expectation kali ya. Iya. Karena kan orang-orang tuh selalu punya harapan yang tinggi tapi nggak siap sama realitanya gitu. Terus yang ketiga harus punya pemikiran sendiri, entah itu tentang kebahagiaan, bukan kebahagiaan ya, entah itu tentang definisi kebahagiaan diri sendiri tuh seperti apa. Mungkin podcast kali ini juga bakalan kita kasih PR nggak sih ke pendengar-pendengar, mereka tuh harus bisa ngedefine diri mereka sendiri, mencari tahu gitu loh, sebenarnya gue ini kayak apa, standar bahagia gue tuh apa yang menjadi standar kesuksesan gue sendiri, tanpa melibatkan faktor-faktor lain gitu ya, sehingga nanti akan terbentuk tuh yang namanya pemikiran independensi diri sendiri. Dan itu bilangnya pasarnya sih ibaratnya apa yang udah kita bentuk, apa yang udah kita pikirkan itu tuh bagaikan perahu gitu, dan kita tuh adalah apa sih yang nyetir perahu? Nakodanya gitu. Jadi walaupun hidup pasrah, tapi itu tuh masih on track, dan kita tuh masih bisa menenangkan diri ketika ada pasang surut air laut gitu deh, ada ombak-ombaknya kayak gitu sih. Dan harus berani untuk sikap bodo amat. Kayak orang lain mikir kita negatif, so what gitu loh. Dan jangan sampai itu yang membuat kita terombang-ambing secara identitas, ya gak sih, dan kepercayaan kayak gitu. Oke, karena udah panjang juga pembahasannya, kita langsung ke Q&A. Mungkin sambil gue ngebacain pertanyaan, kalian mau bisa cemil di sini. Yeah. Oke, untuk pertanyaan yang pertama ini cukup rame nih. Aduh, gue scrollnya nggak bisa habis. Oke. Yang pertama ya, dari ini gue sebutin nggak sih usernya? Gak usah ya. Pertanyaan pertama Kak. Ekspektasi terhadap suatu hal itu boleh nggak sih? Dan kalau nggak sesuai nih, terus kita merasa gagal, itu gimana? Tadi pertanyaannya bagus ya. Boleh nggak sih kita berekspektasi? Justru kalau saya bilang, orang-orang yang nggak punya ekspektasi hidup itu adalah orang-orang yang hidup segan mati tak mau. Dalam artian lebih ke tujuan nggak sih Kak? Betul, lebih ke tujuan hidup. Justru ketika orang punya ekspektasi, maka dia punya motivasi untuk hidup. Karena ada tujuan yang dia kejar, ada keinginan yang dia kejar. Jadi kalau ditanya boleh nggak? Boleh banget. Justru malah manusia itu hidup berdasarkan mimpi-mimpinya, hidup dari ekspektasi-ekspektasinya. Tapi persoalannya ketika segala sesuatu ekspektasi yang kita harapkan terjadi berkebalikan dengan realita atau dengan kenyataan, nah ini sebetulnya yang jadi masalah. Karena kebanyakan orang justru ketika dia gagal di satu ekspektasi, maka dia menganggap hidupnya gagal secara keseluruhan. Nah ini sebetulnya yang jadi persoalan, ini yang jadi problem. Yang mau saya tekankan adalah filosofi stoik, ya balik ke, karena kita bicara soal stoik ya. Filosofi stoik itu mengajarkan tadi, kalau bahasanya Sandra, menyiapkan segala sesuatu yang sifatnya buruk. Jadi kita siap gitu loh terhadap hal-hal terburuk yang terjadi dalam hidup kita. Dalam artian, karena ekspektasi itu bisa sangat menyakitkan karena kita terlalu berharap akan ekspektasi itu, jadinya kita terlalu sakit ketika hal itu nggak sejalan dengan keinginan kita. Iya. Nah, filosofi stoik mengajarkan respon tadi yang saya bilang, ketika ekspektasi tidak sesuai dengan kenyataan, maka ini saya lebih ke teknis ya, maka langsung yang Anda lakukan adalah berpikirlah positif.
Dalam artian ketika ekspektasi tidak sejalan dengan kenyataan, maka Anda langsung berpikir secara positif dan Anda langsung cari tujuan baru. Langsung perbaharui tujuan Anda. Jadi ketika Anda gagal dalam satu hal, lalu Anda stuck dan Anda berpikir bahwa ya sudahlah, ketika saya gagal maka saya tidak punya motivasi lain. Ya sudahlah, ketika saya gagal maka saya menganggap bahwa diri saya ini emang dilahirkan untuk menjadi seorang yang gagal terus gitu. Nah, itu kan pikiran yang negatif ya. Cuma karena satu kegagalan orang jadi berpikir dirinya gagal terus gitu. Nah, ini yang bahaya. Maka ketika Anda berhadapan dengan kegagalan, langsunglah Anda perbarui tujuan Anda, langsunglah Anda berpikir secara positif supaya respon Anda juga positif. Contoh, kalau Anda gagal masuk PTN, ya masa iya Anda nggak kuliah? Kan itu persoalannya. Benar. Ekspektasi kita kan pengen masuk PTN ya, tapi ternyata realita kita karena kita ditakdirkan untuk kuliah di tempat lain, maka kita berpikiran bahwa aduh kayaknya gue bodoh nih, kayaknya gue nggak diterima di PTN, sebodoh apa sih gue gitu. Sehingga akhirnya pikiran negatif itu melahirkan respon yang negatif. Ya tadi saya bilang, masa iya orang nggak kuliah gara-gara nggak masuk PTN, kan aneh gitu. Nah itu sebetulnya. Satu lagi mungkin yang lebih kontemporer contohnya adalah ketika kita gagal misalnya dapetin sosok perempuan atau laki-laki yang kita suka gitu ya, bisa. Ini konsepnya kasmara ya hari ini ya. Oke. Iya, konsepnya kasmara ya. Kalambang ini udah expert. Enggak expert juga, saya nggak pernah. Saya disclaimer lagi ya, saya nggak pernah pacaran seumur hidup, jadi nggak terlalu paham juga. Tapi saya sering dengar curhatan dari teman-teman saya. Apa tuh? Jadi ketika kita misalnya gagal mendapatkan seseorang yang kita harapkan untuk menjadi pendamping hidup gitu, ya masa kita nggak mau mencari pendamping hidup lain, atau masa kita nggak mau membangun relationship dengan lawan jenis gitu. Nah ini kan jadi bahaya gitu loh. Ketika anda ditolak oleh satu orang, lalu Anda menganggap semua orang jahat sama Anda, dan Anda menganggap semua orang ini nggak bisa tuh yang namanya menerima Anda apa adanya. Lebay ya, lebay. Itu salah banget. Lebay itu banget pikiran responnya. kan kayak gitu kan. Itu kan lahir dari pikiran, dan akhirnya melahirkan respon yang negatif juga. Overthinking di usia segini kok kalah pencapaiannya dibanding sama seumuran, dibanding sama teman seumuran gitu. Ya gimana kalau Saya ingat perkataan Viktor Frankl, yang dia salah satu psikologi ternama di era modern saat ini, di mana dia pernah menulis buku Man's Search for Meaning, yang kalau diartikan manusia mencari arti hidup. Jadi sebetulnya yang membuat manusia semangat itu adalah 3 hal kalau kata si Viktor Frankl. Yang pertama itu cinta, pekerjaan, dan penderitaan. Saya selalu bilang ketika ke teman-teman kader, pernah nggak sih Anda semangat datang ke sekolah atau ke kelas cuma pengen ngeliat orang yang Anda suka? Pernah. Itu ke belajar. Pernah kan? pernah? Atau pernah nggak sih kalian semangat ke ruang kelas cuma karena kalian pede gitu loh, karena kalian sudah belajar untuk presentasi mata kuliah yang dipresentasikan hari itu, dan cuma Anda doang yang yakin gitu loh bahwa saya doang nih yang bisa presentasi soal ini, jadi saya semangat masuk ke kelas. Pernah kan? Pernah dong. Pernah. Nah itu tadi. Tapi saya nanya, pernah nggak Anda merasa semangat karena Anda menghadapi penderitaan dalam hidup? Enggak dong. Belum tentu. Nah itu dia. Cara simpel yang paling utama untuk bahagia menjadi manusia adalah ya berdamai dengan penderitaan. Tadi saya nemu kata capek jadi manusia. Iya. Karena orang yang lelah hidup sebagai manusia, simpel aja, karena dia belum siap menerima penderitaan-penderitaan yang cuma bisa dia dapatkan atau yang cuma melekat pada manusia. Mana pernah kita nanya hewan menderita nggak ketika disuruh ngebajak sawah atau dicambukin tiap hari buat narik gerobak gitu loh, kayak yang dilakukan sama kuda. Nggak pernah kan kita? Nggak pernah. Nah makanya penderitaan itu lekat dengan manusia gitu. Dalam artian cuma manusia doang yang bisa ngerti apa itu penderitaan. Nah ketika dia lelah dengan kehidupannya sebagai manusia, itu artinya dia belum bisa hidup berdampingan dengan penderitaan dia, atau dengan hal-hal yang sifatnya, anggaplah penderitaan itu adalah hal-hal yang terjadi di luar keinginan dia, dari ekspektasi tadi. Nah sebetulnya simpel, kalau Anda ingin hidup bahagia sebagai manusia,
berdampingan dengan penderitaan itu gitu. Jadi ketika ada hal yang terjadi di luar kehendak Anda, sudah sabar saja, tawakal saja, stoik ya, stoik banget itu. Stoik banget. Iya. Kalau ada hal-hal yang terjadi misalnya, saya udah berbuat baik nih sama orang lain, kok orang lain nggak berbuat baik sama kita? Ya udah santai aja gitu. Kita nggak usah tuh yang namanya mikir kalau gue berbuat baik, orang harus berbuat baik juga sama gue. Berarti itu namanya nggak ikhlas juga ya kak ya? Iya bisa jadi karena ikhlas itu dalam pandangan sederhana kan memberi tanpa harus menerima ya. Udah kalau kita ngasih aja gitu loh, nggak usah berharap balik. Itulah arti ikhlas yang sebenarnya. Gitu. Kayaknya saya ingat banget gitu. Ketika Anda berbuat baik, ya belum tentu juga orang akan berbuat baik sama Anda. Seperti Anda misalnya ketika di tengah hutan, belum tentu macan nggak makan Anda atau nggak merekam Anda hanya karena Anda seorang vegetarian. Ya. Itu kan anekdot sederhananya ya. Mentang-mentang Anda vegetarian nggak pernah makan daging, belum tentu daging Anda nggak disukai sama macan gitu. Ketika di tengah-tengah hutan dan dihadapkan sama macan yang kelaparan. Nah kayak gitu sebetulnya kunci hidup bahagia menjadi manusia adalah ya, berdampingan saja dengan penderitaan. Kalau misalnya itu sudah bisa Anda lakukan, maka saya yakin Anda bisa menemukan arti bahagia atau arti beruntungnya hidup Anda menjadi manusia. Di samping Anda menemukan cinta dan pekerjaan yang bisa membuat Anda menjadi bahagia juga. Benar sih. Saya mau nambahin satu. Ya, ini kita ke video ya kak. Oke, jadi saya mau nambahin aja karena tadi dari pembahasan ya, saya jadi nangkep bahwa ya kenapa capek ya karena masih berpikiran bahwa hal-hal yang luar kendali kita itu sebenarnya bisa dikendaliin, itu yang bikin capek. Contohnya ya gampangnya ya tentang ekspektasi kita yang mengharapkan orang lain akan berbuat baik ketika kita berbuat baik kepada dia juga gitu loh. Itu sih, dan emang simpelnya hiduplah dalam keikhlasan gitu. Ya udah, kalau misalnya kita sendiri yakin kita menanam sesuatu hal yang baik, pasti hasilnya akan baik. Terlepas dari orang akan bilang itu kayak tanamannya nggak tumbuh deh, atau ini pasti bakalan gagal. Terlepas dari itu semua, kita harus yakin bahwa ya udah segala sesuatu yang kita anggap itu baik pasti akan baik. Betul. Itu sih simpelnya. Oke, next question. Nah ini tentang kaula muda banget. Overthinking nih, abis lulus mau ngapain? Mau kerja di mana? Atau bakal kayak gimana nanti nasibnya? Oke. Sudah gini ya. Ini ada kaitannya dengan overthinking ya intinya. Iya, overthinking tentang masa depan lah ya. Oke. Jadi saya cuma pengen nekenin, jangan pernah membandingkan capaian Anda dengan capaian orang lain. Sesimpel itu sebetulnya. Kalau Anda berpikiran orang-orang seusia Anda sudah mulai ada yang bekerja, sudah mulai ada yang meniti karir di tempat kerjanya, atau ada yang bahkan menjadi pengusaha yang omsetnya sudah sangat lumayan, sementara Anda masih diem-diem aja. Saya yakin kalau Anda terus-terusan membandingkan hal itu dalam pikiran Anda, terus-terusan Anda membandingkan diri Anda dengan orang lain, saya yakin Anda akan semakin overthinking dan Anda akan semakin berpikiran bahwa saya ini kayak gagal gitu ya. Iya, tidak produktif lah ibaratnya gitu loh. Saya ini nggak produktif dan saya ini nggak fungsional gitu loh bahasanya gitu loh, artinya fungsi. Iya. Saya yakin Anda akan berpikiran terus seperti itu jika Anda terus membandingkan hidup Anda dengan orang lain. Kuncinya satu, syukuri aja apa yang Anda punya saat ini. Karena saya yakin ada banyak orang di luar sana yang justru ingin seperti Anda, yang justru ingin berada di posisi Anda, terlepas dari posisi Anda hari ini serendah apapun atau setinggi apapun. Karena saya yakin ya, kalau kita terus membandingkan hidup, contoh saya misalnya, saya sudah bekerja di perusahaan ternama dan saya merasa karir saya bagus-bagus saja dan bahkan cenderung naik gitu. Tapi ketika saya terus membandingkan dengan teman-teman saya yang notabene misal dia sudah bekerja di perusahaan internasional atau punya jam terbang tinggi di bisnis gitu loh, yang notabene saya ada di bawah dia gitu loh, misalnya. Terus saya berpikiran terus-terusan, kok kayaknya saya di bawah dia terus gitu loh, kok kayaknya saya merasa karir saya kok nggak semoncer dia atau sebagus dia gitu loh.
Jadi saya nggak mensyukuri apa yang saya punya dan saya akan terus merasa kurang gitu loh. Dan akhirnya overthinking terus saya, karena saya terus-terusan membandingkan diri saya dengan orang lain. Kuncinya gitu loh. Selalu pupuk pikiran positif dalam diri Anda. Dalam artian saya yakin ada banyak orang yang menginginkan posisi saya saat ini. Saya yakin ada banyak orang yang justru lebih sulit hidupnya daripada saya saat ini, tapi hidupnya masih santai-santai saja. Karena saya yakin momentum itu akan datang sesuai dengan waktu yang sudah ditakdirkan. Setiap orang ada waktunya, setiap waktu ada orangnya. Itu kuncinya. Jadi Anda nggak perlu tuh yang namanya membanding-bandingin terus-terusan hidup Anda dengan orang lain, karena Anda nggak akan pernah bahagia kalau Anda terus-terusan seperti itu. Yang ada Anda cuma akan overthinking terus hingga Anda depresi dan Stuck in the same place lah ya. Iya, pokoknya dia melakukan hal-hal yang negatif lah. Karena bahayanya orang overthinking kayak gitu. Jadi kuncinya berhenti membandingkan hidup Anda dengan hidup orang lain. Ya, biarin aja, orang kalau udah mau kerja aja gitu. Anda yang penting terus berusaha berada di track sesuai dengan track yang benar versi Anda, dan Anda terus-terusan memupuk ekspektasi dan harapan supaya ya intinya Anda tetap bisa punya semangat tanpa harus melihat orang lain atau tanpa harus membandingkan diri Anda dengan orang lain. Oke, ya. Karena ini pertanyaan-pertanyaan terakhir gitu ya. Sama sih temanya tentang overthinking juga Pak. Tapi oke lah. Tadi kita udah pembahasan tentang overthinking, sekarang kita membahas mengenai solusinya aja ya Kak. Ada pertanyaan nih terakhir. Kak, gimana sih caranya mengatasi overthinking pada anak muda gitu? Karena banyak hal yang ditakutin gitu, apalagi tentang masa depan. Gimana sih Kak solusinya? Ya, saya cuma ingin bilang kalau ketakutan itu adalah hal-hal yang sifatnya delusional, hal-hal yang sifatnya ilusi aja. Karena kalau kita menjalaninya, kita melakukannya, belum tentu hal-hal yang menakutkan dalam pikiran kita itu terjadi dalam kenyataan. Saya kasih contoh, misal dulu saya takut naik perosotan, tapi setelah saya coba, saya pikan dulu naik perosotan. Serius, karena saya kemana-mana itu pasti kalau ke tempat-tempat kayak tempat renang gitu ya, Biasa ya. Ya, intinya tadi Gimana cara ya. ngatasin overthinking gitu? Gimana cara ngatasin overthinking itu? Tadi kan poinnya ketakutan ya. Ketakutan akan ya masa depan lah ya. Betul. Kan absurd banget tuh. Iya. Abstrak. Saya cuma ingin bilang ketakutan itu sifatnya delusional gitu, atau hal-hal yang sifatnya cuma bayangan aja ketakutan itu. Karena belum tentu ketika Anda melakukan atau ketika Anda melaksanakannya, belum tentu ketakutan-ketakutan itu akan terjadi dalam kenyataan gitu. Sama seperti contoh dulu saya takut naik perosotan, tapi setelah saya coba naik perosotan ternyata asik dan saya senang naik perosotan. Nah, poinnya adalah justru ketika Anda menghadapi masa depan dengan penuh ketakutan, Anda jadinya tidak punya keberanian dalam menghadapi hidup. Ini yang bahaya sebetulnya. Benar. Sekali Anda merasa takut menghadapi hidup, maka respon yang Anda berikan untuk diri Anda ketika Anda menghadapi hidup, ya selamanya Anda akan stuck di tempat. Karena mau ngelakuin ini takut. Oh kayaknya ini gue kurang nih. Oh kayaknya gue nih gak punya kompetensi nih di sini. Tapi Anda cuma takut doang gitu loh. Nggak menemukan solusi dari ketakutan Anda, nggak berusaha mencari tahu jalan keluar, bagaimana keluar dari ketakutan Anda. Bahkan tidak ada tindakan yang mendukung ya Kak. Betul, tidak ada tindakan-tindakan yang mendukung orang keluar dari rasa ketakutan itu. Dari kecemasan. Betul, Anda tidak akan pernah maju jadi orang. Serius deh. Kunci hidup, kunci menghadapi masa depan itu adalah Anda berani aja dulu gitu. Itu sebetulnya poinnya. Sama seperti ketika saya dulu ditantang dalam banyak hal yang saya takutkan, tapi ketika saya melakukan itu dan saya berusaha mencari jalan keluar dari tantangan yang membuat saya takut di masa lalu, justru hal-hal yang menakutkan itulah yang membentuk saya menjadi sosok yang saya anggap ya, saya mengapresiasi diri saya cukup berhasil menghadapi masa muda. Meskipun saya belum lulus, saya punya pekerjaan. Meskipun saya belum lulus, saya bukan menyombongkan diri, tapi notabene ini adalah bagaimana proses saya menghadapi hidup dengan penuh keberanian itu. Karena saya tekankan bahwa
kalau Anda hidup dalam ketakutan, ya selamanya Anda nggak akan pernah punya apa itu namanya, punya masa depan yang baik gitu. Karena orang-orang yang anggaplah kita hari ini sering kita lihat mereka di TV dieluk-elukan sebagai orang sukses, orang kaya raya, orang terkaya di muka bumi, atau prestasi-prestasi yang sering kita lihat di TV dari anak-anak muda atau orang-orang yang sudah berumur tapi masih sukses. Itu kuncinya satu, mereka menghadapi hidup dengan penuh keberanian. Bagaimana Steve Jobs waktu itu menciptakan iPhone, dia berani mendobrak teknologi kuno di zaman itu. Penolakan ada, tapi apa? Dia tetap berani karena dia yakin gitu loh. Ketakutan-ketakutan yang dihadapi di masyarakat atau ketakutan-ketakutan yang bahkan ada di dalam dirinya sendiri itu cuma bisa dibuktikan atau cuma bisa dikalahkan dengan cara melawan ketakutan itu sendiri gitu. Jadi intinya anak muda itu nggak boleh hidup dalam ketakutan. Anda ini masih muda, Anda ini diberkahi tubuh yang sehat, jiwa raga yang kuat. Jadi kalau Anda hidup dalam ketakutan, ya selamanya ketakutan itulah yang akan menguasai pikiran Anda, dan dari pikiran yang buruk ya, yang dipenuhi rasa ketakutan akan melahirkan respon tindakan yang negatif juga gitu. Artinya Anda tidak akan maju selama Anda takut menghadapi masa depan. Oke. Wah, keren banget sih jawabannya. Oke teman-teman, kita udah sampai di akhir sesi podcast pada hari ini. Terima kasih yang udah standby dengerin kita ngomong di POM ini, podcast yang terkini. Bareng gue Sandra Rosali dan tamu kita Ya, Bang Uji Mantoro. Oke. Kita pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Bila bisa berlihat, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys in the next podcast. Oke, makasih buat teman-teman yang udah ngikutin podcast di episode kali ini. Jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya dan tinggalin thumbs up-nya. Dan kalau misalnya kalian ada kritik, saran ataupun request tema untuk di next episode, kalian bisa banget loh tulis di kolom komentar. Oke, sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.